Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, seluruh penduduk Makkah mengetahui dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara mereka terdapat sifat asobiyah. Apa itu asobiyah? Yaitu fanatisme golongan yang berlebihan. Mereka bangga dengan keturunan, bangga dengan kelompok, ya, bangga dengan kekayaan, bangga dengan jabatan, bangga dengan nasionalisme, berlebih-lebihan dalam ide, dalam pemikiran, dalam perilaku, dan penakwilan yang keliru sehingga menghasilkan pemahaman yang rusak. Merasa berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat tetapi melanggar batasan-batasan syariat, sehingga dengan mudah mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, atau sebaliknya menganggap orang lain tidak toleran, menganggap orang lain intoleran, menganggap orang lain juga radikal dan sebagainya, atau sebaliknya bersikap memuji dengan membabi buta terhadap siapa saja yang sesuai dengan pendapatnya, dan orang-orang yang berada pada kelompoknya. Saudara-saudara sekalian, musnahnya perkara-perkara yang baik itu disebabkan adanya asobiyah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu terbunuh disebabkan sifat asobiyah di kalangan umat. Musnahnya umat Islam dan negeri-negeri muslimin juga disebabkan sifat asobiyah ini. Peperangan terpicu karena asobiyah. Maka jangan menodai usaha dakwah kita dengan sikap asobiyah. Masya Allah, memandang sesat orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Masya Allah, terlalu membesar-besarkan pimpinannya. Masya Allah, kalau tidak mau ikut kepada pimpinannya maka dianggap sesat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang di bawah bendera kesombongan, kesesatan, membela asobiyah, dan membenci karena asobiyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man da'a ila asobiyah, wa laisa minna man qatala ala asobiyah, wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada asobiyah, bukan dari golongan kami orang-orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang mati atas asobiyah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk asobiyah seseorang yang mencintai kaumnya? Bersabda Rasulullah SAW, tidak, tetapi yang termasuk asobiyah adalah seseorang membela kaumnya atas kezaliman. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jamaah, kemudian maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatisme kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan atau nasionalismenya, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar dari umatku kemudian menyerang orang yang baik maupun yang fajir tanpa memperdulikan orang mukmin dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia bukan termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk dari golongannya. Saudara-saudara sekalian, syariat tidak menghapuskan darah asal atau silsilah keluarga seseorang.
Namun yang tidak dikehendaki adalah apabila kecintaan seseorang kepada itu diaplikasikan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maksud penciptaan manusia yang kemudian berkembang dalam bermacam-macam suku dan bangsa adalah agar mereka saling mengenal untuk menyambung kekerabatan dan silaturahmi, sehingga nasabnya jelas, saling mewarisi dan saling menghormati. Bukan saling berbangga-bangga dengan kebangsaan, bukan saling berbangga-bangga dengan nation dan kesukuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang diri, dari seorang yang satu, dan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang disampaikan bermanfaat bagi tadzkirah kita di pagi ini. Subhanallah bihamdihi.